Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Dewan Guru SD 22 Lebong untuk menyempatkan diri untuk berdiskusi mengenai merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Ya, jadi langsung saja yang terhormat Kepala Sekolah SD 22 beserta Dewan Guru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri atau melaksanakan kegiatan diskusi ini. Kita kirimkan juga salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau lah kita bisa seperti sekarang ini. Mungkin langsung saja di sini mungkin Dewan Guru juga masih berpikir ini apa, diskusi apa, ya. Nah jadi di sini ada kegiatan dalam bentuk PJOK atau penjas, itu ada rancangan pembelajaran berbasis proyek atau yang bisa disebut dengan PJBL juga bisa, atau itu kegiatan yang nantinya setelah dilakukan ada bentuk produk yang akan dihasilkan, begitu maksudnya seperti itu. Dan di sini melibatkan komunitas belajar sekolah. Nah, di sini mungkin saya lanjutkan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau tujuan daripada kegiatan yang saya rencanakan atau ingin saya lakukan ini adalah di sini meningkatkan minat dan pengetahuan peserta didik terhadap warisan budaya. Nah, warisan budaya di sini akan kita angkat yaitu tentang permainan atau olahraga tradisional. Nah, nanti akan saya jelaskan kembali kenapa diambil itu, kenapa diambil tema dengan tema permainan tradisional atau olahraga tradisional, ya. Nah, produk utamanya ini tadi, dengan permainan olahraga tradisional dapat mengurangi anak-anak itu bermain gadget. Nah, seperti kita ketahui saat ini, permainan tradisional ini sangat sudah tidak dilakukan lagi, banyak tidak dilakukan oleh anak kita. Perbedaan pada zaman kita sekolah dulu, ada permainan benteng-bentengan, main rumah-rumahan, kemudian olahraganya itu ada olahraga yang meloncat kaki satu apa ya? Nah itu, dan kan banyak gitu. Nah kalau sekarang sudah tidak dilakukan lagi oleh anak-anak. Nah kenapa? Karena pengaruh daripada gadget itu sendiri. Nah maka di sini diangkatlah olahraga itu yang dilakukan olahraga tradisional untuk meningkatkan pola pikir anak, kegiatan gerak anak itu sendiri, kemudian untuk mengurangi anak-anak untuk bermain gadget gitu. Kemudian publikasinya atau pada pelaksanaannya nanti itu ada pameran dan perlombaan olahraga tradisional. Nah di sini kenapa kita disuruh bersama, dikumpulkan bersama? Karena permainan tradisional ini banyak. Salah satunya mungkin seperti biasa dilakukan oleh Bapak Dedi, itu adalah permainan pulang nafsu. Itu salah satu. Nah atau nanti bisa juga kita lakukan dengan permainan benteng-bentengan. Maka di sini kita dikumpulkan, kita untuk didiskusikan bersama permainan apa yang paling cocok untuk dilakukan terhadap anak-anak kita. Kemudian pertanyaan kuncinya, nah ini, bagaimana cara meningkatkan minat dan pengetahuan peserta didik terhadap warisan budaya atau olahraga tradisional ini? Nah ini pertanyaannya. Nah bagaimana cara kita meningkatkan pola pikir mereka serta minat mereka terhadap permainan tersebut? Karena mereka otomatis daripada saya bermain ini lebih baik saya main HP gitu. Otomatis anak-anak berpikir seperti itu. Nah di sini maka timbullah pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan minat serta pengetahuannya tentang permainan tradisional itu? Oke. Itu. Kemudian tipe proyeknya memilih sikap dalam sebuah isu-isu yang ada. Ya. Nah di sini ada model pembelajaran yang akan dilakukan. Ada di sini yang bisa disebut dengan SEM atau Sport Education Model. Nah, Sport Education Model ini sendiri adalah suatu permainan atau suatu kegiatan yang dilakukan membentuk suatu permainan dan permainan tersebut seolah-olah permainan aslinya. Namun permainan yang kita lakukan adalah permainan yang dimodifikasi. Contoh, permainan benteng-bentengan. Permainan benteng-bentengan itu bisa kita lakukan dengan 3 orang atau 4 orang misalnya. Nah, pada dasarnya itu bisa kita lakukan satu kelas lawan satu kelas bentengannya. Tapi kita modifikasi seolah-olah pertandingan itu bentuk pertandingannya dalam bentuk aslinya, gitu loh. Tapi dimodifikasi kembali. Maka itu adalah Sport Education Model. Kemudian peserta didik yang akan dilibatkan, ya. Nah di sini juga ditaruh di situ saya satu makan yaitu seluruh Dewan Guru dan
siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6. Nah, kenapa timbul pertanyaan? Kenapa di sini suruh dewan guru? Nah, karena di sini karena ada SEM atau Sport Education Model itu semuanya dilibatkan. Dewan guru sebagai bagi itu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian pembina, dan dewan guru sebagai panitia serta pembimbing. Dan anak-anak itu juga termasuk dalam panitianya disertai dengan peserta dalam kegiatan tersebut. Kemudian pelaksanaan proyek durasi kegiatan yaitu 2 hari. Kenapa 2 hari? Di sini 2 harinya itu dengan tujuan akhir yaitu perlombaan 1 hari. Nah 2 harinya itu yaitu pameran yang saya sebutkan tadi, dan 1 harinya itu perlombaan yang akan dilaksanakan dan dilakukan di akhir semester. Kenapa dilakukan di akhir semester? Supaya kegiatan tersebut tidak mengganggu belajar mengajar di sekolah, ya. Dan pameran itu sendiri pada dasarnya karena kita mengangkat kearifan lokal. Kearifan lokal berarti pamerannya mungkin dalam bentuk bisa juga dengan makanan daerah pamerannya atau kerajinan tangan daerah. Karena apa? Di sini juga mata pelajaran yang apa saja yang dilibatkan yaitu ada juga seni rupa dan juga ya. Nah, seni rupa ini berbagai macam seni yaitu yang akan ditampilkan di saat pameran nanti. Kalau TIK itu sendiri yang akan kita gunakan bagi itu handphone, laptop dan segala macamnya untuk publikasi. Ya, pembelajaran berbasis proyek yang dirancang untuk kegiatan P5 itu daripada pembelajaran ini. Kemudian karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini mata pelajaran yang menjadi lokomotif di sini otomatis pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, ya. Dan pelajaran lain yang dilibatkan seperti yang saya jelaskan tadi yaitu ada seni rupa dan TIK. Peran yang terlibat di sini ada dewan guru dan peserta didik yang saya jelaskan sebelumnya. Lokasi lapangan SD Negeri 22 Lebong. Produk yang dihasilkan perlombaan olahraga tradisional. Nah, nanti akan kita diskusikan olahraga seperti apa yang harusnya kita lakukan. Teknologi yang digunakan itu makanya tadi ada kerjasama antara guru TIK juga. Di sini ada laptop, handphone, proyektor dan jaringan internet. Nah, tabel gambar 3 satuan pendidikan SD Negeri 22 Lebong, kelas yang dilakukan yaitu 3 sampai 6. Temanya yaitu tadi yang saya jelaskan kearifan lokal. Topiknya asiknya olahraga tradisional. Total waktu 12 jam pelajaran. Dimensi pelajaran Pancasilanya bergotong royong dan kreatif. Elemen atau subelemennya kolaborasi dan kerjasama baik itu antara guru maupun dengan siswa. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, ya. Itu makanya disebut dengan project, ya. Jadi project itu yang hasilkan nanti adalah karya dan tindakan orisinalnya. Nah, tujuan pembelajaran meningkatkan minat dan pengetahuan peserta didik terhadap warisan budaya seperti yang saya jelaskan dari awal. Nah, di sini ada pembagian peran yang sudah saya rancang. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pembina dan tanggung jawab, guru dan beberapa siswa sebagai panitia dan peserta. Nah, kenapa siswa juga termasuk dalam panitia? Karena di sini kita melibatkan langsung siswa. Karena memang tema kita pembelajaran kita itu kan seluruh pembelajaran itu berpaku kepada peserta didik. Ya, jadi tidak semuanya harus dikerjakan oleh guru, namun di sini kegiatan siswa itu sendiri harus kita asah untuk kedepannya. Kemudian aset atau kekuatan sekolah yang digunakan. Nah, di sini keberagaman suku dan budaya peserta didik. Kenapa di situ dibuat seperti itu? Karena kita ketahui SD 22 ini tidak semuanya siswanya itu Muslim, namun juga ada non Muslim. Ya, itu harus kita pikirkan juga. Kemudian dana yang diambil itu dari dana BOS. Kemudian memiliki guru yang kompeten di bidang P5. Kenapa ditulis seperti itu? Nah, karena kita sudah dibentuk dalam komunitas belajar sekolah. Jadi otomatis SD kita juga terbilang SD yang sudah luar biasa dan guru-gurunya semua sudah bagus-bagus di baik itu di pembelajaran maupun tingkat kemampuan lainnya. Nah, ini alur berbasis proyeknya. Peluncuran proyek, sosialisasi dan diskusi tentang isu-isu sosial yang marak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, ini kenapa diangkat permainan tradisional tadi? Karena supaya anak-anak itu tidak terlalu banyak bermain gadget. Supaya apa? Tidak membuang-buang waktu mereka dalam melakukan pembelajaran. Karena tahu bahwa pembelajaran mereka lakukan saat ini banyak di luar daripada pembelajaran yang kita berikan. Itu kita ketahui sendiri. Pengumpulan informasi, pemaparan materi tentang kekayaan budaya Indonesia.
salah satunya yaitu olahraga tradisional oleh guru seni rupa. Ini berkolaborasi, maksudnya berkolaborasi dengan guru PJOK. Ya. Nah, olahraga tradisionalnya tadi bisa kita bentuk dalam bentuk seperti yang pertama tadi, yaitu tentang baik itu kita mau buat main bola kasti atau permainan benteng-bentengan atau masih banyak yang lainnya nanti akan didiskusikan. Pengembangan dan umpan balik memiliki tema proyek dan produk yang dihasilkan berdasarkan hasil diskusi dan umpan balik peserta didik dari kita Dewan Guru dan peserta didik, maksudnya seperti itu. Presentasinya pemaparan langkah-langkah dan peran peserta didik dalam proses pembuatan produk. Nah, di sini selesai dan terima kasih. Nah, mungkin di sini ada beberapa tadi yang mengenai perlu kita diskusikan, yaitu mengenai produk yang ada yang dihasilkan atau permainan apa yang akan kita lakukan. Mungkin di sini ada beberapa usulan dari Dewan Guru, mungkin apa permainan yang bagus untuk dilakukan. Mungkin dari Bapak Dedi bisa, atau Bu Febi, atau dari yang lain. Kira-kira permainan apa yang bagus dalam permainan tradisional itu untuk kita lakukan ke peserta didik kita di akhir semester nanti. Kira-kira mungkin ada apa? Kalau mungkin itu kan permainan tradisional yang dari mulai kecil sudah adalah sudah itu tidak terlalu beresiko. Mungkin udah juga kalau untuk guru olahraga sering saya lihat masih sampai sekarang mereka kembangkan, yaitu pacadang. Pacadang. Satu, tujuannya memberikan kekompakan kepada anak-anak dalam satu tim. Kedua, mereka mencoba menjaga apabila ada hal yang akan masuk ke dalam. Itu contohnya, misal hal yang tidak bagus, mereka bisa menegahnya. Itu larinya ke sifat pribadi harian ya. Kita alihkan ke situ. Udah itu adanya kedisiplinan mereka dengan menjaga lokasi mereka bisa lawan tidak bisa lewat atau ini. Itu mungkin yang satu pacadang. Yang lainnya ada juga Pak, permainan yang simpel, sangat simpel. Itu congklak tapi dibuat variasi bergantian. Orang yang ngambil congklak itu gantian. Bukan yang pada saat stop, pada saat dia dapat kotak yang baru, kawan yang satu nyambung, dia juga yang nyambunginnya. Kebersamaan tadi kan, kebersamaan udah tuh ketepatan dia mencari strategi yang mana yang duluan diambilnya. Mungkin kalau dengan gantian itu anak-anak menarik, tapi kalau yang sendirian nggak menarik. Coba kita coba ide dari saya. Iya, itu sih. Mungkin ada yang lain. Olahraga tradisional ada yang lain. Mungkin dari Pak Dedi ada. Pas. Jadi di sini dari usulan dari Pak Sep tadi ada dua, yaitu pertama yaitu permainan pacadang ya Pak ya. Yang keduanya itu permainan congklak, yang dimodifikasi menjadi permainan yang bertujuan untuk kekompakan siswa, yaitu dengan secara bergantian atau dibentuk dalam bentuk ular tangga ya. Jadi seperti itu. Atau mungkin ada yang lain, karena banyak nih permainan tradisional itu banyak, ada bola kasti, benteng-bentengan, ada juga yang lain. Mungkin dari Dewan Guru. Jadi ya, Bu silakan. Terima kasih bagi yang tak umroh daftar dengan ini Ibu. Baik Pak Sakti, ini usulannya. Yang main ini nah, apa namanya dia main dulu tuh kami main tuh pakai itu pelepah pisang tuh, yang diputar-putar telepok. Apa tuh? Bukan. Ini tali kan, ini kan karet, gitu kan. Nah, yang itu. Tapi kita ucet, tapi cara mainnya tidak tahu kemana. Ada kayak skipping, tapi bukan jangan skipping nampak tradisionalnya. Karet atau pelepah pisang. 4 kali ya.
Iya, tapi tidak tahu itu mana caranya tuh nilainya kan? Ah? Ah, iya. Ibu udah pernah menang soalnya dulu. Sudah tuh main itu pakai kucing-kucing. Iya kucing tikus tuh itu untuk pas renang ya. Ya Pak Dedi jadi kucing, gue pilih tikus gitu kan. Iya. Buka dulu, ya di omong ini kayak itu main apa? Pak cadang atau kalau congklak itu maksudnya permainan. Iya, kalau congklak paham. Pak cadangnya cok namanya itu sih. Apa namanya dusunnya? Apa tuh pak cadang? Ya peta jadi Pak. Di sini. Nah, ada yang jago. Main kan? Gobak sodor atau benteng-benteng? Gerobak sodor. Gobak sodor berarti. Kalau di olahraga itu gobak sodor. Sodor tuh yang ini nah. Ya garis ya oke. Oh berarti gobak sodor. Ya, Pak cadang itu gobak sodor. Gerobak sodor. Oh dikira tadi Pak Hati ngerti tadi. Kami itu ini Pak cadang itu Pak cadang itu mungkin permainan bahasa daerahnya. Iya, Bahasa oke. Lembang, Sama ya. Lanjut ke Patrik. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan Pak Sakti. Kalau yang saya tangkap dari presentasi Pak Sakti tadi, intinya di sini adalah kita mengadopsi permainan, namun adanya modifikasi, ya permainan tradisional. Jadi intinya kalau kita kaji bersama, kita menciptakan suatu permainan yang ramah anak. Ramah anak artinya tidak membahayakan kepada anak tersebut. Ramah lingkungan artinya barang-barang yang akan kita gunakan itu mudah didapat dan murah. Yang terakhir, murah juga artinya tidak mengeluarkan biaya yang besar. Kalau kita melihat dari PJBL Pak Sakti yang akan lakukan ini sepertinya berfokus ke kelas 5 dan kelas 6 3 sampai 6 ya. Jadi kita juga di dalam menyusun permainan harus ada tujuan yang akan kita capai. Misalnya seperti tujuannya permainan itu untuk latihan apa sih? Apa fleksibilitasnya, atau kekuatan otot, atau endurance, itu harus ada. Kemudian kalau melihat dari modifikasi, artinya kita seperti tidak lepas dari budaya yang ada, namun dimodifikasi menjadi yang ramah anak dan lain-lain. Kalau menurut saya, kalau untuk kelas 6, khususnya kelas 6 itu dia sudah memiliki khususnya untuk melatih keseimbangan, fleksibilitas, kekuatan otot, itu bisa juga mengadopsi seperti permainan yang dari Sumatera Barat, permainan tradisional, tapi dia kalau di Sumatera Barat tuh ada seperti main bola, tapi bolanya menggunakan dibalut sama api ya. Nah, jadi tapi kita sederhanakan tidak menggunakan api. Jadi di situ dimodifikasi lagi, kurang lebih jadinya seperti takraw nanti ya. Jadi modernnya ada, tapi tradisionalnya ada. Tinggal lagi kayak kita memodifikasi menjadi suatu permainan yang ramah anak dan anak bisa melakukan. Serta manfaatnya ada. Karena kalau permainan tim itu di situ kedisiplinan, kerjasama, latihan otot, keseimbangan, endurance, kardio itu semuanya ada. Jadi mungkin itu PR kita bersama, dan yang pastinya permainan yang kita ciptakan itu jangan permainan yang jenuh. Kita ciptakan suasana yang baru supaya anak senang, dan bahkan permainan ini tidak dilaksanakan hanya di sekolah, bahkan di lingkungan tempat dia tinggal juga bisa dilaksanakan. Mungkin sementara itu saja, dan saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Sakti, terutama melibatkan siswa untuk menjadi panitia, karena mau tidak mau memang kita sebagai guru wajib untuk melatih siswa untuk menjadi kepemimpinan, melatih kepemimpinan. Ini saja, terima kasih. Langsung saja Pak Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menginformasikan bahwa besok ada hari Minggu ada tanding tinju antara Mike Tyson ya. Mohon untuk disaksikan. Menyangkut hal tersebut ada kaitannya dengan olahraga tadi, bahwa kalau menurut saya seperti yang disampaikan sama Pak Tri tadi, dan sesuai dengan tema dari Pak Sakti, yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini olahraga yang menurut saya itu bagus untuk melatih anak-anak
itu adalah skipping dengan variasi yang banyak macamnya. Karena pengalaman dulu saya pernah ikut juga didik ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu asik dan tidak juga membosankan. Kemungkinan di situ pergerakan otot mungkin banyak juga. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pas bungkus berarti ya. Baik, terima kasih. Ada beberapa pendapat atau masukan dari Dewan Guru tadi. Yang pertama tadi dari konsep yaitu permainan pancadang atau biasa kita sebut dengan permainan gobak sodor ya Pak Didi. Nah, yang kedua yaitu congklak. Yang ketiga tadi dari masukan dari Bu Lis yaitu tentang permainan tradisional lompat tali. Itu hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Chan juga tadi. Masukannya yaitu tentang skipping itu termasuk dalam permainan tradisionalnya lompat tali tadi. Tapi tidak menggunakan alat tali atau menggunakan karet, tapi menggunakan pelepah pisang. Dan kemudian juga ada dari saran dari Pak Tri tadi, terima kasih banyak sarannya tadi untuk membentuk otot apa segala macamnya dan tujuan dari pembelajaran itu tersebut atau tujuan dari permainan tersebut untuk apa. Mungkin di sini tadi mungkin ada beberapa yang tertinggal yang saya buat. Memang di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu tujuan untuk meningkatkan siswa supaya tidak terlalu banyak menggunakan gadget. Itu salah satunya. Kenapa? Karena memang di sini kita kolaborasinya bukan hanya dengan olahraga, tapi sudah pasti di sini ada endurance-nya atau kekuatan otot. Nah, makanya di sini kita diskusikan olahraga yang akan kita lakukan itu yang mana, supaya nanti kita bisa bentuk otot yang mana akan kita tujuannya untuk anak-anak dan keunggulan yang mana, supaya nanti permainan itu kita matangkan, itu yang akan kita lakukan di akhir semester. Mungkin di sini tadi ada 3 ya, gobak sodor atau pacada, congklak dan lompat tali. Nah, mungkin di sini ada saran dari guru, itu yang kita ambil antara 3 ini yang mana? Menurut Pak Lini, gobak sodor. Gobak sodor, alasan saya begini karena gobak sodor itu kita bisa melibatkan banyak siswa dan juga permainannya bisa kita modifikasi sendiri karena sifat permainan tradisional itu aturan dan semuanya kita sepakati bersama sebelum pertandingan. Itu kunci dari permainan tradisional. Jadi menurut saya kalau kita memang mau mengadakan perlombaan itu bisa kita laksanakan gobak sodor karena kebetulan lapangan kita sudah ada, sudah lama kita siapkan, dan juga bisa melibatkan semua guru sesuai dengan kondisi kita sekarang. Guru kita cukup ya untuk melaksanakan permainan tersebut. Itu saja Pak Syahri. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan kesepakatan nanti. Jadi dari menurut Pak Dedi tadi kita melakukannya itu permainan gobak sodor di akhir semester. Di sisi lain maksudnya di sini juga mungkin kita Dewan Guru juga ikut bermain, maksudnya gitu Pak ya. Baik. Di sini saya minta izin kepada kepala sekolah dan Dewan Guru sekalian, apakah setuju dengan permainan gobak sodor tersebut atau kita lakukan permainan lain? Setuju ya? Baik, jadi nanti tinggal saya buat notulennya bahwasanya hasil diskusi hari ini yaitu kita mengambil tema kearifan lokal dengan permainan tradisional yaitu permainan gobak sodor. Dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru sekalian dan terutama kepada kepala sekolah sudah memberikan waktu, tempat sehingga bisa kita laksanakan diskusi bersama komunitas belajar sekolah ini. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin ada masukan lain? Untuk saat ini snacknya belum nyampe jam 12 Bu. Siap. Nanti kita coba cari Pak ya. Nah. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tujuannya tadi bukan hanya untuk Dewan Guru jadi panitia, tapi peserta didik juga kita libatkan. Ya. Ya boleh. Nanti insya Allah akan kita buat dulu. Nanti semoga di akhir semester itu berjalan dan itu dilaksanakan. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari diskusi ini. Terima kasih atas perhatian Dewan Guru semuanya. Semoga apa yang kita inginkan, kita rencanakan bisa berjalan dengan baik di akhir semester.
Tapi kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya bintang? Apa jalan pada usaha itu?